Nah mungkin hari ini nih kamu rekaman berapa lagu sih kalau emang, atau memang ini hanya khusus buat single dulu atau seperti apa? Untuk hari ini untuk single kedua aja, jadi untuk Ramadan nanti, dan untuk single pertamanya aku harus pelajari dulu dan dengerin. Nah Kak, ini berapa lama sih mungkin kamu untuk menyesuaikan atau apa ya, bikin enak lagu ini gitu kan? Biasanya kan harus ngambil feelnya dulu atau gimana ya? Bikin enak ya. Bikin enak lagunya, aku dengerin aja tuh bisa sih. Untuk maksudnya aku udah menguasai lagunya, nadanya, semuanya. Awal mulanya gimana sih Ayah? Tiba-tiba kok ujuk-ujuk langsung kamu nyanyiin nih. Ayah udah ada lagu atau memang sebelumnya ada omongan dulu dari Ayah minta dinyanyiin atau gimana? Awal mulanya Ayah kayaknya nulis liriknya, nulis aja. Dia kan suka lirik-lirik puisi gitu, suka dia tulis. Terus dia juga suka bikin banyak lagu, tapi untuk yang kemarin tuh menurut aku lagunya pas di aku gitu. Untuk lagu yang untuk di single kedua ini gitu, menurut aku cocok. Okay. Nah mungkin emang awalnya Ayah bilang kayak, Kak ini Ayah punya lagu, bawain deh gitu, atau memang pas kamu dengar lagunya enak, kamu yang menawarkan ke Ayah kayak, ini kayaknya aku mau deh bawain lagu ini, atau gimana? Pas lagi didengerin, aduh enak banget nih nadanya, dari nadanya tuh tipe aku, soalnya kayak menurut aku cocok, jadi aku bilang ya kayaknya ini cocok kalau dibawain sama aku gitu. Jadi aku gitu deh, ya aku bawain. Untuk hari ini nih mungkin tadi sepanjang take atau mungkin latihan rekaman gitu, berapa kali take sih Kak? Ada disulitnya tuh di mana? Karena kan tahu sendiri Ayah kan kalau nyanyi atau nyiptain lagu, nadanya itu suka-suka dia deh gitu kan. Yang menurut dia tinggi ya menurut dia bisa tinggi. Betul. Kayak ada mungkin direvisi sedikit kah dari nadanya yang mana atau seperti apa gitu? Dari nadanya semuanya, dari semuanya Ayah yang mau sih, jadi aku ngikutin aja gitu. Aku nyanyikan aja sesuai sama yang Ayah mau gitu untuk hari ini. Tapi lumayan sulit gitu. Ya mending aku kayak kalau rekam sendiri kan enak, mau nyesuaiin ini enak atau enggak, sama sih rekam di sini juga gitu. Itu lumayan panjang tadi. Berapa kali take-nya mungkin tadi? Berapa kali? Aduh nggak ngitung. Nggak ngitung ya. Nah ini kan Ayah kan biasa ya kalau yang kita tahu suka bikin lagu tapi dengan nada-nada tinggi yang sesuai beliau bisa lah gitu lah ya kan. Betul. Nadanya pasti diambilin nada cowok gitu. Ayah kadang suka ngomong kayak, ini kayaknya mau nggak dibikin sedikit mengarah ke nada perempuannya agak rendah sedikit. Ayah ada omongan kayak gitu nggak agar kamu bisa kayak enjoy ngebawainnya gitu? Iya ada. Makanya kan karena aku yang minta, jadi nadanya pun dia nyesuaiin juga gitu loh, sesuai apa yang nada aku sendiri. Berapa lama proses pembuatan lagu sampai maksudnya dari lirik terus sampai akhirnya aransemennya segala macam sampai akhirnya kamu take vokal, berapa lama tuh prosesnya? Untuk itu saya kurang tahu gitu ya. Untuk itu Ayah saya yang tahu. Itu mungkin itu sekitar 2 hari. Ya. Kalau dia bikin liriknya cuma semalam doang. Liriknya semalam. Semalam. Dan akhirnya kalau untuk nadanya saya nggak tahu. Ayahnya ya. Tiba-tiba langsung bikin project untuk rekaman gitu. Iya. Kaget gak sih tiba-tiba diajakin Ayah buat kayak, yuk bikin lagu atau langsung rekaman deh, kamu suka ayo kita jalanin, atau gimana sih? Enggak langsung rekaman sih, saya nyoba dulu, nyoba di rumah, saya nyanyikan. Terus kebetulan ada recordingnya, saya nyanyi sendiri tentang lagu ini. Saya coba saya kirim ke Ayah saya gitu. Jadi saya kirim ke Ayah saya, ya udah, beliau mungkin ingin rekaman saat itu juga, saat ini juga. Agak turun sedikit. Oke. Nah, Kak, ini memang sebenarnya kamu rekaman ini dengan kamu akhirnya makin lama nanti kan muncul nih single-single baru, lalu nanti bakal jadi album. Emang sengaja memang inginnya kamu di dunia tarik suara kah? Atau memang ini sebenarnya kayak ada ojok-ojokan dari Ayah, udah yuk nyanyi yuk gitu, karena mungkin Ayah. Kalau Ayah untuk support aja, untuk support semuanya tuh Ayah. Tapi kalau untuk kemauan sih dari aku tentu mau, karena aku suka.
Kaget gak sih pengennya kamu tiba-tiba langsung ke pengen tarik suara gitu, kepikiran dia kayak ayah juga nanggepinnya ternyata positif juga nih gitu? Enggak sih, soalnya aku hobi nyanyi dan ayah tahu itu dari kecil juga gitu. Jadi nggak kaget juga sih maksudnya. Perasaannya gimana sih akhirnya ada secara tidak langsung diproduserin ayah sendiri gitu kan, secara dari lirik, terus kamu tinggal ikut rekamannya saja gitu kan, secara tidak langsung ini kurang lebih andilnya banyak kan di ayah nih gitu kan. Betul. Gimana rasanya diproduserin orang tua sendiri nih, ayah sendiri gitu? Seneng banget gitu. Semua udah tersedia gitu, jadi udah seneng banget deh. Akunya tinggal nyanyi aja, tinggal mendalami lagunya. Ya udah itu aja. Ada beban gak sih, maksudnya kepikiran kayak aku bisa nggak ya, atau mungkin ada dirimu sendiri kayak keraguan gitu kan? Oh, kalau keraguan tentu tentu ada keraguan kadang, bisa nggak ya nih aku sesuai apa yang ekspektasi ayah aku, karena ini kan bukan aku yang buat ya, ayah aku, jadi harus kadang ada keraguan itu gitu. Nah kalau ayah sendiri mungkin udah ini belum sih Kak ikut melihat langsung kamu proses rekaman mungkin dari lagu yang sebelumnya, kayak ini baiknya begini, kayak makasih masukan nih pas lagi rekaman, ada ayah dikasih masukan, pernah nggak sih untuk selama ini? Kalau rekaman ayah nggak pernah dampingin karena aku pun jadi grogi juga. Oke, berarti dari kamunya sendiri yang bilang ayah nggak usah ikut deh, yang penting udah jadi gitu ya? Ayah juga kayaknya nggak mau ikut karena sibuk. Oke. Iya. Nah ini gimana nih rasanya ya, ayahmu kan ya kita kenal bahwa beliau juga seorang apa ya, lawyer gitulah ya, lawyer yang cukup terkenal gitu, tapi anaknya berapa mengarah ke tarik suara. Mungkin ayah sendiri memang bangganya seperti apa sih? Mungkin ada kayak keinginan kamu nanti ya udah deh ayah bebasin, nanti ayah yang produksi buat lagu-lagunya, ayah yang support dari belakang gitu. Ini kamu sendiri gimana? Kalau aku nggak tahu, cuman ayah tuh apapun yang penting aku mau gitu, aku mau jalanin, support, berhasil gitu, sesuai itu proses sih, maksudnya aku juga butuh dukungan ayah, dukungan mama, semuanya gitu. Ngatur waktunya ribet nggak sih Kak? Ngatur waktu apa? Iya kan kamu kan ada aktivitas lain, mungkin kuliah atau ada aktivitas lain, dengan akhirnya harus membagi waktu untuk latihan, rekaman, itu kan nggak mudah ya. Betul. Gitu. Gimana sih cara membagi waktunya kamu tuh? Membagi waktunya yang penting aku bilang waktu aku free selain Senin sama Rabu gitu aja. Ya aku udah bilang kayak gitu dari awal. Untuk jadwal aku, jadi nggak ribet. Nah ini abis rekaman mungkin sebelum-sebelumnya udah ini nyanyi di luar belum sih Kak? Kayak mungkin menghadiri acara terus akhirnya kamu yang naik ke stage perform lah gitu. Perform yang kemarin di Gunung Sindur. Aku coba perform di sana. Gimana rasanya perform pertama kali mungkin di kamu sendiri? Nervous, seneng, dapat pengalaman. Iya, itu. Terus ya ternyata seru juga gitu, have fun banget gitu di sana gitu. Awal-awal grogi nggak sih kayak berpikiran, aduh aku ditonton banyak orang terus aku harus nyanyi, itu kan suatu hal yang baru nih buat kamu. Ada nervous nggak sih? Nervous ada, tadi aku bilang nervous ada, grogi ada pas di awal, kayak nggak nyangka penontonnya sebanyak itu, karena aku nggak pernah nyanyi penonton sebanyak itu, jadi kayak rada grogi. Bimo, ini lagi-lagi Mas Bimo membawa anak baru nih, maksudnya bisa dikatakan anak didik baru Mas Bimo, anggota baru. Ini mungkin seperti apa sih cara penemuannya, gimana Mas, lalu butuh prosesnya seperti apa gitu? Ya, jadi Novirato ini anak temen sahabat saya ya. Sahabat saya punya teman, ini anaknya dikenalin, terus ketemu, punya talenta, dan ya kita produksi hari ini gitu. Mungkin ada kesulitan nggak sih Mas dalam mendirect Novirato ini Mas? Alhamdulillah untuk direct Novirato itu nggak ada kendala berarti ya gitu, karena apa, memang
Noviratu sendiri itu punya potensi gitu. Jadi aman lah. Apa sih Mas yang mungkin dilihat dari Noviratu, dan mungkin karakter apa ciri khasnya dia yang apakah mungkin ini siap menjadikan seorang diva nantinya mungkin sekelas mahal ini kah, atau mungkin masih bisa dicari lah yang benar-benar nanti karakter dia seperti mahal ini yang cukup kuat nih, punya karakter juga si mahal ini gitu. Iya, Noviratu ini memang dari sisi vokal itu punya karakter sendiri gitu. Terus dari performance juga cukup cantik ya, lumayan cantik lah gitu. Jadi bukan gak mungkin bisa selevel dengan hal ini dengan penyanyi senior lainnya gitu. Bismillah lah. Berarti memang siap ya Mas nanti untuk mendirect Noviratu ini sekelas mahal ini nantinya ya. Ya insya Allah ya, insya Allah, karena dari dari sisi performance juga lumayan keren untuk Noviratu gitu. Beberapa hari sebelum kita produksi ini kemarin sempat saya bawa di event juga gitu, alhamdulillah keren, performance keren. Baik, nah lalu mungkin untuk dari Noviratu sendiri Mas, kan bisa dikatakan saya dengar perform dulu baru recording gitu ya. Ini memang jalannya seperti apa sih Mas? Memang ya udah deh, pengen melihat sisi dia perform dulu, dilihat banyak orang, apakah nantinya sih atau tidaknya, atau bagaimana? Sebenarnya kenapa perform dulu baru produksi, kebetulan sehabis ketemuan waktu itu, sehabis kenalan, sehabis workshop itu ada event saya yang gak jauh gitu, kurang lebih 1 bulanan gitu. Jadi saya pikir saya ajak sekalian lah gitu. Kebetulan saya sempat tanya ke Novi, siap nggak gitu, dia bilang siap ya. Alhamdulillah keren lah, keren. Kemarin lancar dan hari ini baru produksi gitu, untuk 2 single, langsung 2 single. Oke, Mas melihat ternyata dia bisa menempatkan diri dia, maksudnya mempersiapkan di luar ekspektasi Mas nggak sih? Yang mungkin banyak orang yang masih baru di dunia entertainment, apalagi penyanyi begitu kan, melihatnya pas Mas lihatnya, wah ini anak-anak potensi banget, dan dia untuk di panggung tuh ya se-enjoy itu, atau gimana sih Mas mungkin dari dia? Ya jadi Noviratu ini percaya dirinya lumayan tinggi. Begitu kemarin tampil di berapa ribu penonton, saya juga lupa itu kemarin, nggak ada nervous gitu, padahal itu dia bilang panggung gede pertamanya lah gitu. Jadi memang saya juga shock gitu, wah ini keren ini gitu. Namanya kacamata saya itu nggak salah lah gitu untuk bawa Noviratu ke industri. Cukup unik nih Mas, melihat ternyata baru pertama kali tapi sudah se-enjoy itu untuk bertemu dengan ribuan penonton begitu. Berarti ini bakal udah ada potensi calon-calon diva selanjutnya nih mungkin sih. Bismillah ya, Bismillah bisa jadi next diva ya. Oke.